problemnya orang-orang bikin bisnis F&B, dia nggak bisa create menu-nya. Dulu Abnormal cara create menu-nya gimana, Mas? Kalau lu pengen berkembang, manfaatkan yang namanya new kategori. Jadi kategori baru dalam bisnis. New kategori itu spend dana untuk akuisisi marketnya atau educate marketnya itu nggak murah loh. Betul, tapi punya peluang karena saat itu lu sendirian. Sebenarnya gini, franchise atau kemitraan itu tuh ide yang sangat bagus sebetulnya. Oke. Tapi Kembali lagi di episode Tell the Truth. Kali ini narasumbernya bukan main-main nih. Penguasa dunia F&B, Mas Rex Marindo. halo bro, penguasa. Mas Rex, gimana kabar? Ya alhamdulillah baik. Ya semangat terus di dunia F&B khususnya di bidang education lah ya. Kenalin dulu dong, ini, Mas Rex ini siapa, bisnisnya apa aja? Ya, oke. Kalau sekarang sih mungkin gua lebih banyak fokus di bidang F&B education ya. Education melalui Foodies Academy. Oke. Udah cukup lama lah kita jalan ya. Mungkin sekitar 8 tahunan lah. Mencoba mengedukasi teman-teman untuk menjadi pengusaha F&B di Indonesia. Itu salah satu kesibukan yang paling utama. Ada beberapa lagi ya di bidang consulting, F&B juga, dan juga beberapa invest kecil-kecilan lah di F&B juga gitu. Yang invest kecil-kecilan ini nih. Boleh dikasih tahu nggak sih? Kan di Instagramnya Mas Rex udah muncul. Gak apa-apa lah. Ya ada lah beberapa ya seperti bakery gitu, coffee shop seperti itu. Karena memang kalau kita ngajar edukasi kan butuh relevan tetap ya dengan situasi market sekarang. Nah jadi itu salah satu poin penting juga tuh. Bakery kemarin baru opening Mas ya? Baru opening di Jalan Tendean di Walter Mongosidi itu namanya Humble Baker gitu ya. Jadi Humble Baker yang sama Deddy Corbuzier ya? Ya ada Mas Deddy, kemudian juga Mas Ibnu. Dan ada Dr. Indrawan juga tuh. Partner yang ada podcastnya juga tuh Dr. Indrawan. Iya benar ya. Iya gitu. Terus yang coffee shop? Kalau coffee shop sih ada beberapa ya. Salah satunya mungkin kalau di Jakarta ada kita bantu juga tuh ada coffee. Coffee yang gede-gede tuh investasi mahal. Enggak, itu partnernya itu. Okay. Kita sih bantu-bantu di dapur aja lah. Coffee. Kita ngebantu ngedesain dari awal konsep strateginya gitu. Jadi tadi poinnya sih kalau udah seperti itu kan maksudnya ilmunya masih relevan nih untuk ngebangun dari nol kemudian menjadi brand yang cukup besar gitu, kemudian bisa berkembang juga gitu. Nah itu hal-hal gitu. Dan dulu, nih saya nggak mau bahas coffee shop dulu nih nanti karena banyak banget nih. Dan dulu juga foundernya Abnormal Mas ya? Ya, tahun 2013 dulu gue pertama kali memulai F&B setelah jadi konsultan brand selama 8 tahun lah, konsultan marketing dan brand. Oh jadi profesional dulu? Profesional dulu. Sebenarnya bukan profesional sih, bisnis juga. Tapi konsultan. Okay. Betul. Nah setelah 8 tahun suka banyak kritik ya kalau jadi konsultan itu dulu. Orang tuh suka mempertanyakan, lu bisnis apa lo teori doang gitu, pakai cuman jurnal, riset dan lain-lain terus lu bicara gitu kan. Bener juga sih dulu gue pikir ya gitu, kata-kata kayak gitu. Akhirnya konsultannya kita tutup dulu. 2013 kita starting bisnis kuliner. Waktu itu pertama kali gua mulai itu dengan nasi goreng mafia. Oh tunggu bentar, jangan langsung ke nasi goreng. Ya, gitu. Konsultannya sendirian? Konsultannya bareng-bareng teman-teman yang sekarang juga. Ya ada Mas Danis, Mbak Sarita, Mbak Steph seperti itu. Jadi kita berempat tuh ya? Di awal berempat ya dari ke sisi consultingnya. Akhirnya buka ke konsultan karena dari kuliah udah bisnis ya mau kemana lagi kalau kerja kayak udah nanggung juga ya mau kerja gitu walaupun gue sempat kerja sih ya 3 bulan doang abis itu jadi profesional dari profesional 3 bulan doang tuh. Abis itu kok ada yang salah dengan hidup gue ya gak cocok kayaknya gue jadi profesional. Jadilah pebisnis lagi, lanjutin. Gitu. Jadi di kuliah itu setelah semester akhir kita bikin bisnis waktu itu agency advertising
ya terima cetak-cetakan, desain gitu. Itu dulu pakai kamar kos tuh dulu. Kamar kos yang kita sewa 250.000 per bulan. Nah itu startingnya dari situ tuh. Mulai ya modal komputer dulu ya, belum ada laptop ya. Komputer 1 ya kita starting dari situ. Gitu. Cetak spanduk pertama kali untung tuh kalau nggak salah 27.000 lah. Itu untuk keuntungan pertama tuh. Jadi bisnis pertama sebelum konsultan itu si agensi itu? Agensi iklan itu waktu kuliah. Gitu. Iklannya di mana nih? Sebenarnya agensi advertising, sorry. Oh, iklannya tapi di? Iklan apanya nih? Iklannya di sosial media? Atau kalau dulu kan belum zaman dulu kan? Kalau advertising, kalau kita kan bikin bisnis advertising, ngiklaninnya itu kalau di Bandung itu ada satu kayak koran gratis. Oke. Ya, namanya Bandung Advertiser atau Bandung apa gitu ya. Nah, itu kita bayar tuh Chat di situ Chat. Bayar kayak iklan kolom. Oh iya, kayak kolom di koran ya. Di koran, tapi ini koran gratis Bandung. Bandung Advertiser atau gue lupa namanya ya. Nah, pasang iklan di situ tuh. Bayar sebulan itu mungkin berapa ratus ribu atau berapa juta gitu ya, satu nggak mahal-mahal banget sih. Nah, pasang iklan di situ. Ya, kita kasih tahu tuh nama brandnya Creation Advertising gitu. Terima jasa desain, konsep kreatif, periklanan, begitu-begitu. Ya, nyangkut lah beberapa klien di situ. Oh, jadi Mas yang handle untuk kreatifnya lah. Yes, betul. Kreatifnya, desain, kalau dulu gaya-gayaan ada strategic plan gitu. Sembari gue juga gak tahu sih. Tapi kan gak punya bisnis apa. Apa? Tapi gak punya bisnis mutlak yang proven kan? Iya punya bisnis. Definisi proven gue juga bingung sih sebetulnya. Duitnya gak banyak-banyak amat sih. Enggak. Gimana cara dapetin klien yang notabene Mas gak punya bisnis yang proven, yang bawa marketingnya dikenal secara nasional? Sebenarnya gini, kalau bisnis advertising mungkin kalau zaman dulu itu kan lebih ke kebanyakan projectnya tuh desain grafis sama cetakan. Oke, jadi fokusnya di sana aja, desain grafis dan cetakan aja. Oke. Walaupun kita mau masuk ke strategik, bikin konsep tuh nggak ada kliennya di awal-awal, karena siapa lu gitu kan. Jadi ya kita contoh misalnya, ini hotel A pengen didesainkan dan sekalian dicetakin. Oke. Ya udah kita desain kasih gratis, cetaknya kita ambil untung. Seperti itu. Jadi ya receh-receh banget lah yang dikerjakan gitu. Kliennya banyak tapi receh semua. Gitu. Oke. Nah, akhirnya bikin bisnis konsultan. Akhirnya bikin konsultan 8 tahun. Ya 8 tahun kita mulai tuh. Ada klien mulai nyusun-nyusun strategi sales. Klien paling besar waktu itu siapa? Waktu itu klien paling besar tuh perusahaan finance, kemudian satu lagi perusahaan tekstil ya di Bandung. Kita bantu mulai ngonsep strategi marketing, strategi branding gitu. Sampai hari ini sih bisa dibilang perusahaan finance-nya salah satu yang terbesar di Indonesia ya gitu. Dan tekstilnya juga besar gitu. Tapi memang saat itu ya kalau yang tekstilnya juga udah gede sih sebetulnya. Jadi dia lebih banyak butuh corporate identity, kemudian brandingnya waktu itu kita juga kerjain ya. Nah ini dulu kita punya NDA tidak boleh sebut. Kalau di agensi itu ada NDA yang kadang-kadang kliennya nggak nyaman untuk disebutkan lah. Tapi cukup besar lah, dia supplier kulit untuk jok sofa, mobil dan lain-lain seperti itu gitu. Siapa tuh? Gitu. Ada beberapa lah di Bandung pasti. Nah, boleh tahu gak sih Mas kalau bayarin konsultan itu bayarannya per apa sih? Yang sekarang atau yang dulu nih? Dulu dan sekarang. Kalau dulu per jam kah? Kalau dulu gini, per project kah? Sedih juga ya ngomongnya. Kalau dulu tuh kalau gua ingat-ingat sekarang mau ketawa gua. Oke. Pokoknya dulu itu sebulan kita dibayar recurring. Recurring tuh kayak gajian ya. Contoh misalnya ada satu klien yang kita pegang, ya desainnya iya, ya eventnya iya, kegiatan grafisnya iya dan lain-lain, itu bayarnya sekitar 7 juta lah per bulan. Ya. Capek banget ya dibayar 7 juta. Oh capek banget. Bulan. Itu yang cukup mahal. Ada juga yang 3,5 juta. Ada juga ya. Jadi kalau dulu kita mulai itu mungkin sama kayak teman-teman sekarang lah ya, kalau mau mulai kadang-kadang
ya gimana nggak ada portofolio. Betul. Ya, lu mau jualan berapa gitu kan, orang nggak believe juga. Kalau lu nanya sekarang cerita lain gitu kan. Kalau sekarang gitu. Kalau sekarang sih per hours, ada hoursnya kalau consulting ya. Kalau consulting sekarang sudah ada hoursnya dan itu lumayan lah nilainya dalam konteks mungkin sudah ratusan gitu ya per bulannya seperti itu. Karena ya memang apa yang kita bawa sekarang dengan semua pengalaman, dengan semua strategi dan semua hal, ya itu memang sesuatu yang kalau lo pengen mulai bisnis kuliner misalnya atau lagi berjalan, sesuatu yang ini mungkin lo gak ada bayangan harus ngapain. Nah kita kan sudah ngerti apa yang harus dikerjakan. Atau bisnis lo sudah agak menengah besar gitu. Once lo mau besar lagi kan kadang-kadang gak kebayang blind spotnya di mana, apa yang akan dihadapin kemudian gitu. Nah poin-poin ini kemudian membuat ya value-nya berbeda lah gitu. Nah, ada standar gak sih UMKM atau misalkan bisnis yang sebesar apa yang boleh pakai jasanya Mas Rek? Kalau gini, gua ngebaginya sederhana. Kalau UMKM, kita tuh di Foodies Academy itu membuat lebih dari 450 artikel gratis. Oke, nama itunya apa tadi? Di foodies.id. Ya, Foodies. Foodies ya? Foodies.id. Oke. Ini agensi yang sampai hari ini. Ya. Jadi kan stepnya kan pertama buat agensi dulu 8 tahun. Betul. Buka bisnis. Ya kan? Bisnis buka agensi lagi. Masuk dan lagi. Buka bisnis lagi. Consulting lagi lah istilahnya. Oke. Nah jadi kalau buat UMKM, teman-teman UMKM tuh nggak perlu khawatir kalau mau belajar. Karena di foodies.id ya /artikel itu kita nulis 450 artikel lebih, Chan. Di mana lu bisa belajar apapun di situ. Dan kalau kita nulis itu nggak nulis kayak clickbait ya, dalam konteks cuman judulnya satu paragraf abis itu lu klik harus bayar, enggak. Tulisannya panjang-panjang. Mungkin teman-teman nanti lihat aja di foodies.id /artikel itu. Boleh bukan nggak sih? Coba lihat foodies.id ya. Gitu. Nah itu satu, di mana teman-teman UMKM bisa belajar dan memang ternyata banyak banget yang belajar dari sini. Ya untuk belajar tentang F&B. Semua tulisan apa aja sih, mau operasional, supply chain. Oh ini nih. Di newsblog nih, newsblog. Oh newsblog. Nah ini di bawah nih. Terus. Nah ini ada 450 artikel lebih yang kita tulis yang teman-teman itu bisa belajar apa aja. Contoh misalnya yang 10 catatan penting membuat menu tuh yang sebelah kanan. Nah ini. Sini. Ya, klik. Nah, tulis ke bawah coba. Ini strategi buat menu seperti apa? Ini nulis sendiri, Mas? Tulis sendiri. Oh, gitu. Suka nulis, Mas. Dan bahkan tidak pakai ChatGPT. Karena ChatGPT gak relevan untuk membahasakan seperti ini. Nah, jadi teman-teman UMKM itu bisa belajar dari sini. Ya, detail nulisnya bukan clickbait tadi. Gratis. Jadi UMKM yang terutama bisnisnya F&B ini ya. Ya. Kalau pengen belajar bisnis F&B, cara kembanginnya tinggal buka website. Baca artikel aja. Kalau hobinya nonton video, ada Foodies YouTube channel. Ada mana? Foodies itu YouTube ada 1000 lebih video. Oh. Nah, teman-teman UMKM juga bisa belajar Chat di sini, Chat di Foodies double Z ya. Nah, coba channel. Ini kita ada 1000 lebih video. Teman-teman tuh bisa gratis belajar, bahkan ada video-video yang, nah sebagai contoh ya coba ke bawah. Nah konten-konten yang ini, coba diklik deh 9 langkah launching yang ini coba. Ya. Ini konten free ini Chat. Kita habisin hampir untuk bikin konten yang isinya seperti ini. Mahal di mananya Mas sih Mas konten? Dulu ke apa namanya kan bayar, tapi ini kontennya ada sekitar 200 konten gitu saat itu. Kita taping, bayar si agensi untuk buatnya dan juga nge-ads-nya dan lain-lain. Dulu konten-konten ini kita suruh orang bayar berlangganan. Oke. Jadi lu kalau mau akses subscribe konten yang ya. begini subscribe. Nah sekarang kita gratisin seluruh konten ini. Jadi ini benar-benar ngajar seperti biasa.
Gitu. Nah ini yang UMKM itu bisa belajar secara free, nggak usah pusing, terstruktur juga kita buat. Ya harusnya kalau nggak males sih ilmu itu bisa didapat sih untuk F&B itu. Kalau menurut Mas Rex nih, kalau dia ngikutin semua step yang Mas Rex ajarin untuk bikin restoran, tingkat suksesnya berapa persen? Sebenarnya gini, gue dari tahun sudah lama ya, dari tahun 2018an kan ngajar. Kalau kita ngelihat banyak nggak brand-brand yang sudah berkembang dan sukses, gue bisa bilang banyak. Tapi apakah itu gara-gara hanya belajar di Foodies? Jelas enggak. Oke. Karena belajar teman-teman ini bisa belajar di mana aja. Ya, tapi apakah pernah belajar di Foodies? Pernah. Bahkan yang dari nol pun banyak yang belajar. Kan kelas ada namanya memulai bisnis kuliner dari nol. Itu sudah batch ke-40 sekarang. Coba gitu. bukan website lagi. kan ada kan tuh yang portonya yang belajar di Foodies siapa aja kan? Ada kan? Ya, udah banyak banget. Oh. Jadi kalau ngomong cuman pernah belajar banyak tadi gue bilang gitu. Masukin gak sih sini? Kayaknya di bawah mungkin ya. Coba dilihat. Nih. Kayak gini-gini nih. Oh. Ya. Nah ini kan ada brand-brand yang kita tampilin. Tapi gue tadi bilang ya, disclaimer bahwa pernah belajar di Foodies. Jadi gue nggak mau klaim bahwa sukses gara-gara belajar di Foodies gitu. Brand yang pernah belajar. Warung, gacoan pernah belajar gitu. Nomor 2. Ya. Sambal bakar, ada sambal bakar Padang juga. Sederhana, Padang gitu sederhana, ya. ST Indonesia. Gitu. Jadi ini konteksnya kalau pernah belajar. Oh. Ya bahkan kalau kayak Kang Gufron, Haus gitu ada berapa brand lagi tuh MBK ikutnya MBK mulai bisnis kuliner dari nol. Gitu. Jadi memang kalau ditanya persentase sukses nggak pernah ngukur sih. Karena menurut gua F&B itu bisa sukses ilmu penting sekali. Tapi ya kalau lo juga udah tahu lah pasti bukan cuman ilmu masalahnya. Ya bisa jadi koneksi, kolaborasi, ya konsistensi, persistensi gitu. Jadi nggak segampang itu juga. Bukan gara-gara lo punya ilmu terus lo akan sukses. Karena masih banyak yang gua temuin kita. Ya. Menurut Mas Rek, ilmu tuh berapa persen bobotnya? Anggaplah dari 100% nih ya. Ilmu tuh berapa persen mempengaruhi tingkat keberhasilan seorang untuk bangun bisnis? Gua mungkin bisa jawab kalau lu punya ilmu 50% lu udah melangkah untuk bisa sukses ngejalanin bisnis. 50%. 50% belajar di Foodies tuh selesai jawabannya. 50% yang lagi apa? Macam-macam. Satu dari si founders atau ownernya itu sendiri. Oke, sosoknya ya. Sosoknya. Jadi si owner ini memang orang yang fokus, kemudian punya persistensi, punya kemauan keras untuk memang bisa sukses. Ya, dan emang owner yang nggak fokus tuh banyak bro. Kayak gimana contohnya mah? Contoh begini, ya. Dia brand satu buka brand satu, berhasil. Bukanya lebih karena kebetulan punya duit. Oke. Jadi bukan karena dia butuh duit, tapi karena dia punya duit. Oke. Ya, atau disupport orang tuanya. Jadi memang secara durasi dan persistensinya belum dapat tuh. Bisa juga dia dari sisi profesional yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya punya reguler ya, kayak gaji dan lain-lain. Kemudian dia pengen coba-coba bikin bisnis kuliner. Dia nggak fokus. Atau lu punya duit, lu orang kaya. Ini banyak nih gue ketemu orang kaya punya duit, pengen bikin bisnis kuliner. Kalau orang kaya ketemu Mas Rek misalkan, gitu. Mas, saya modalin deh. Buka bisnis mau nggak Mas Rek? Jadi gini, kalau orang kaya ketemu gua sekarang, gua akan menyarankan dua hal. Satu, jangan buka bisnis dari nol. Kalau lu memang kaya, ya kita kan pernah ngomong nih, udah cari yang bisa lu invest. Oh, berarti yang udah ada lah. Ya banyak yang siap diinvest. Yang siap diinvest tuh banyak sebetulnya yang bagus-bagus. Cuman kalau lo direct invest seperti itu, lo orang kaya nih misalnya ya, lo punya ilmunya nggak untuk ngontrol mereka?
sebagai investee. Karena kan F&B ini detailnya banyak. Ya, dikibulin COGS 5% aja duit lu udah kemana kan gitu. Jadi kita memang ada pemikiran untuk ke depan itu. Ini kalau yang buat investor-investor ya atau limited partner, udah ayo through us. Ya, through us as foodies namanya belum lah ya. Nanti kita cariin bibit-bibit yang bagus, yang sudah pernah belajar, yang kita dapat update, mentoring dan lain-lainnya. Nah, itu jauh lebih less risk dibandingkan punya duit, bikin bisnis dan hiring profesional. Oke. Ya, kenapa? Karena hiring profesional is a professional. Tapi kan kita udah jalanin bisnis sama-sama nih bro. Nggak bisa kan bisnis itu profesional. Tapi banyak juga mas di foodies yang cancel as a client. Bisnisnya bagus tapi nggak punya cash flow-nya. Bisnisnya bagus tapi nggak punya cash flow gimana? Maksudnya nggak bisa expand dengan cepet lah atau? Ya sebenarnya banyak yang gue temuin bisnis itu yang dia tidak bisa expand itu bukan karena tidak untung. Tapi karena satu takut. Karena dia nggak ngerti mau expand itu seperti apa. Tiap stage kan beda-beda nih. Kalau lo pernah bikin omset 500 juta per bulan. Jago lo bikin 500 juta. Tapi bikin 5 miliar kan cara mainnya beda. Ya. Nah ini kan bahaya nih. Ini blind spotnya nih. 500 ke 5 miliar ini kan blind spot. Ya, lo sendiri kan udah paham lah maksudnya blind spotnya. Kalau nggak belajar, atau nggak ada yang bimbing misalnya. Poinnya coba-coba dong berarti dengan mencoba mengexperience. Nah ini cara yang paling mahal nih belajar. Belajar dengan pengalaman sendiri itu cara yang paling mahal dan paling beresiko. Nah kalau misalnya tadi dia bilang banyak mas Rek ketemu klien-klien atau MKM yang bisnisnya bagus nih, tapi butuh di-invest gitu loh. Ya itu juga banyak. Itu juga banyak banget gitu. Problemnya mereka kenapa nggak ada orang mau invest ke mereka? Oh mereka nggak punya aksesnya. Iya betul. Kalau banyak banget orang yang punya duit bingung mau ngapain. Exactly. Kan? Nah ini yang nemuin ini yang gua to be honest punya planning untuk menjadi bridgingnya ini. Ya kalau di dunia startup mungkin jadi venture-nya seperti itu ya, ada limited partner dan lain-lain. Karena memang bisnis F&B ini butuh di bridging. Ya sekarang gini, gue datang ke daerah Bandung misalnya atau daerah Yogyakarta gitu. Wah ini bagus nih, ya lokal bisa berkembang. At least dia bisa jadi raja lokal. Jadi raja lokal juga udah bisnisnya bisa puluhan miliar gitu kan, ratusan miliar jadi raja lokal. Tapi kan emang dia punya pengetahuan untuk kenal dengan venture capital atau private equity atau misalnya angel investor yang uangnya banyak gitu mau masuk F&B. Itu satu hal yang sangat terbatas tuh mereka bisa akses ke situ. Ya. Dan kalaupun bisa diakses, yang punya duit emang kenal mereka. Gitu. Dimana, waduh danger juga ya gitu. Denger aja mungkin gak pernah. Kalau kita sebut nama brand lah, kita kan lah misalnya ya kita sebut nama brand Larita Bakery misalnya. Ada yang pernah denger gak? Itu nama brand beneran? Itu nama brand beneran gitu. Brand salah satu peserta foodies gitu. Oh Larita. Tapi bagus itu. Bagus. Ya, gua nggak ngomong mereka butuh invest, cuman gua ngasih gambaran bahwa ada banyak brand yang mungkin nggak dikenal, tapi brand ini brand bagus. Mereka tuh mungkin mau expand. Cabangnya masih dikit kali mas, cuman bagus. Cabangnya nanti cek di Google. Ya, cabangnya udah berapa. Nah tapi kan kalau udah gede begitu ya beda ya, udah mahal mungkin. Nah brand-brand yang baru mungkin 3 cabang siap berkembang, kita nilai wah ownernya komitmen banget nih. Kirim orang ke kelas di Bandung gitu, bayar belasan juta, ikut mentoring, ambil konsultasi. Ini kan orang-orang yang serius banget untuk, ya istilah gini lah, siapa sih yang mau bercandaan ikut kelas 15 juta misalnya. Pasti orang serius gitu. Ataupun lo mau cari bibit-bibit unggul yang pertama kali baru mau mulai F&B katakanlah. Kita punya kelas memulai bisnis kuliner dari nol. Berbayar sekitar 8,5 juta sampai 12,5 juta. Gitu. Siapa yang mau iseng ikut? Kalau bukan yang mau serius belajar. At least nih orang serius nih kemungkinan pengen bisa sukses di F&B business. Nah itu kan satu poin yang jadi sedikit indikator lah ya. Daripada lo ketemu orang
bawa pitch deck, PDF, ya kasih ke lu gitu. Oh gue butuh dana nih 1 miliar gitu. Belum di dalamnya lu udah lihat gajinya dia. Gitu. Udah minta gaji aja. Mulai juga belum udah gaji taruh 15 juta. Gitu. Mau invest gak yang orang kayak begitu? Nah. Gitu. Ini ngomongin investasi nih ya. FMB cara ngitung valuasinya gimana sih? Sebenarnya kalau gue kan banyak nih ya. Pemain FMB yang bisnisnya bagus, tapi nentuin valuasinya tuh dia bingung tuh. Ini berapa sih nilai perusahaan gua? Ya. Gimana cara nentuin? Sebenarnya gini, Bro. Kalau cuman mau ngitung valuasi, itu kan sudah banyak contoh. Oke. Ya, misalnya contoh kalau kita mau ngitung valuasi dalam konteks yang sangat serius ya, sampai IPO gitu. Kan sudah ada yang IPO sekarang. Ya, misalnya Cem Group F&B Business. Yang di Bandung lah. Ya, yang di Bandung. Dia kan omset sekian, kemudian IPO dengan nilai sekian T misalnya, sehingga dia bisa raise fund segitu. Dari situ kan kita bisa nge-track pertumbuhan bisnisnya pas di prospektusnya. Kelihatan kan? Ya setiap tahun pertumbuhannya berapa, omsetnya berapa, EBITDA-nya berapa. Tapi gitu kalau kan. Mas Rek, misalnya ada perhitungan pasti gak sih? Misalnya ada berapa kali dari EBITDA-nya, atau misalkan dari sales-nya secara keseluruhan. Kalau bisnisnya baru, dalam konteks ini misalnya kita mau invest nih, ini baru 2 cabang nih, nggak ada hitungan yang tepat. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Kalau misalkan dia udah 10 cabang, tapi salesnya misalkan sebulan ya, 1M lah misalkan. Ya. Jadi setahun tuh 12 miliar. Oke. Berapa kira-kira? Nggak bisa ngitung begitu. Nggak bisa ngitung kayak. Menurut gua nggak bisa ngitung begitu. Jadi kita harus bisa jadi gini. Contoh, ada satu teman gue itu bisnisnya itu sebulan baru omsetnya sekitar 40-50 juta sebulan. Sosok lah, oke lah sebulan. Ya kecil banget lah bisa dibilang gitu kan. Ya. Kalau lu masuk uang katakanlah untuk membantu dia atau berinvestasi dia, lu masukin 500 juta deh, Chat. Mau kasih valuasi berapa dia? Gitu. EBITDA-nya berapa? 50 juta. The best taruh EBITDA-nya dia 30% lah misalnya. Ya, berarti kan dia cuma 15 juta. Gitu. Mau dikali berapa? Pertanyaannya. Mau masuk 500 juta ya udah ya bisa dibilang punya kita semua itu bisnis. Gitu. Tapi kan nggak gitu cara mikirnya. Kita kan akan ngelihatnya oke, gue masukin 500 juta misalnya nih kira-kira potensi 3 tahun 4 tahun ke depan dia akan berkembang seperti apa ya. Kita ngelihat ownernya ini punya passion nggak dengan bisnisnya. Ownernya ini 100% atau 1000% nggak di dalam bisnisnya. Nah, biasanya Mas, permasalahan si owner, biasanya diinvest nih, tapi dia diikat, nggak boleh buat brand. Menurut Mas, problem nggak sih? Sebenarnya wajar-wajar aja. Karena investor juga kadang-kadang nih dibikin kesel gitu loh. Pemain FMB diinvest, uangnya di cash outin. Yang mana nih si pemainnya? Pemainnya, pemain FMB-nya. Nggak sebut brand ya. Makanya investor kadang-kadang dia ambil klausel bahwa ya udah gue invest, tapi nggak boleh buat brand ya dalam waktu tertentu. Itu menurut Mas problem nggak? Sebenarnya nggak problem, as long as gini, secara agreement ya itu jelas. Contoh begini, invest tapi bikin brand baru dengan alasan bahwa strategi growth-nya memang membutuhkan ada brand baru. Ya artinya kan dibikin brand baru tetap punya holding. Boleh-boleh aja dong, itu a part of growth strategi gitu. Tapi misalnya lu gue invest, terus lu bikin brand sendiri nggak ajak-ajak gua gitu. Berarti kalau misalkan induk company-nya masih satu nggak ada masalah. Silakan aja, jika itu bagian dari growth strategi. Jadi jangan melakukan itu karena nice to have, karena ownernya tuh hobi bikin brand. Nah itu jangan, karena itu bukan part of growth strategi dong. Itu lebih ke, kepengen deh punya yang lain. Nah jadi karena ownernya sangat inovatif, sangat kreatif gitu kan. Jadi pengennya punya terus gitu. Tapi kalau ditanya, lu planningnya apa 3 tahun lagi dengan strategi ini? Ya gak ada sih, gue pengen aja punya brand. Nah itu yang salah. Gue rasa itu
kurang responsibel jatuhnya gitu. Apalagi lo bikin di luar kemudian nggak bareng-bareng, ya gue udah invest terus lo nggak fokus berarti gitu. So itu wajar sih menurut gue dan harus dilakukan seperti itu. Ya kalau nanti lu jadi investor nih Jad, pasti lo akan melakukan itu. Itu sesuatu yang wajar sebetulnya di dalam industri ini ya, khususnya dalam pandangan seorang investor gitu. Nah saya mau dengar cerita Mas Rick tentang itu kan dari segi konsultan bisnisnya, ngajarnya nih. Saya mau dengar dari real bisnisnya. Pas jadi konsultan 8 tahun kan buka Abnormal itu ya. Berapa lama Abnormal itu apa? Mafia dulu, baru Abnormal. Jadi pertama apa nasi goreng? Mafia. Ya. Kenapa namanya mafia sih Mas? Sebenarnya gini, dulu itu kalau kita bikin bisnis, nah ini ngaruh ya kenapa ilmu itu penting. Karena ada problem dengan nama mafia. Ya loh. Pasti ada, ya tapi kan nggak kepikiran dulu. Pemain FMB itu harus hati-hati kasih penamaan. Iya benar. Inilah kenapa setelah dipikir-pikir ilmu itu penting dalam bisnis. Satu, lu nggak punya basic F&B, tapi lu ngerti cara jualan, lu ngerti ilmu marketing. Dimana masih better lah dibandingin orang cuma ngerti masak doang. Betul. Dimana ilmu marketing lo dengan pemikiran lo, kalau gue jualan nasi goreng di jalan di Pati Ukur itu kan ada 20-25 penjual nasi goreng. Betul. Apa yang membuat lo berbeda? Artinya lo harus ngerti ilmu tentang diferensiasi marketing, ya kan? Makanya namanya mafia. Nah kita bikin lah, ini marketnya siapa nih? Oh marketnya mahasiswa nih. Ya di jalan di Pati Ukur itu ada ribuan mahasiswa, Unpad, ITB dan lain-lain. So bagaimana lo meng-attract mahasiswa untuk pay attention to your brand? Tapi hubungannya sama mafia dan mahasiswa apa tuh Mas? Ada hubungannya? Nanti ini ada hubungannya. Jadi kenapa kita kasih nama nasi goreng mafia? Satu, nama itu tidak lazim, tapi kalau buat mahasiswa keren. Ada nasi goreng mafia. Ya. Yang nama-nama menunya juga kita bikin keren. Ada bandit, yakuza, preman, pokoknya seluruh nama penjahat deh. Ya sebenarnya dalamnya nasi gorengnya itu ada nasi goreng kencur, keluak, ya rempah-rempah sebetulnya. Nasi goreng durian ada? Oh nggak ada, gitu. Nah kenapa rempah-rempah kemudian kita kasih nama yakuza, bandit dan lain-lain? Lu bayangin nggak? Jualan ke target market mahasiswa. Terus menu lo tulis nasi goreng rempah kencur. Mau beli gak? Mahasiswa. Makanan mak gue. Makan nasi goreng kencur. Nasi goreng mafia deh. Ya, nah ini yang jadi consider. Jadi marketing strategi waktu itu mikir kita harus bikin nama-nama yang berbeda nih ya. Nah ini nih contoh. Gambarnya aja nih dulu. Ya untuk inspirasi teman-teman lah ya. Berapa cabang Preman, Triad, Yakuza gitu ya. Berapa cabang Mas ini dulu? Dulu sempat sampai 20 cabangan lah. Banyak juga ya. Ya, di franchise-kan dulu. Franchise-nya putus. Franchise putus. Mana ngerti kita dulu zaman sekarang. Problem tuh Mas itu. Ya, nah jadi nasi goreng Godfather, bandit, preman. Teman-teman bayangin nggak dengan model menu dan penamaan seperti ini ya viral saat itu. Nasi goreng di kalangan mahasiswa. Tapi ngurus halalnya gimana? Ini masalah UMKM, Sat. Kalau kita bicara sekarang kan kita bicara orang-orang yang sudah punya experience, ilmu. UMKM kita tuh nggak gitu, nggak sampai mikirnya. Termasuklah gua dulu juga UMKM dalam konteks F&B ya. Tapi kan nggak salah juga Mas. Gitu. Karena kan banyak juga UMKM nggak jalan karena terlalu overplan, overthinking. Yes, betul. Dulu mana kepikiran soal halal. Bahwa ternyata nama-nama bandit nggak boleh halal ya. Nggak kepikir. That simple aja. Akhirnya gini nama. Gitu. Akhirnya mungkin dirubah-rubah namanya nasi goreng rempah apa gitu. Tapi masih ada nama mafianya? Masih, ya. Jadi nasi legal mafia itu jadi makanan favorit Indonesia. Tapi legalitas halalnya waktu itu keluar? Seingat gue belum halal sih. Ya intinya mah lebih ke ya udahlah nasi goreng gitu umum. Yang penting kita komit halal, dijual aja seperti itu. Ya itu UMKM tuh segitu.
Berapa Mas omsetnya kalau gitu. Dulu ya, dulu kan udah nggak ada kan? Masih ada, masih nasi goreng mafia. Cek di jalan di Pati Ukur masih ada. Ada berapa cabang? Kayaknya 2 ya, mungkin 2 atau 3 ya. Gitu. The highest-nya berapa omsetnya? Wah, one store ya? Dulu pertama kali mulai itu ini kios-kios itu 300.000 lah, 300.000 pertama kali mulai. The highest. Highest mungkin pernah 12 juta gitu. 10 juta kecil ya, hotel-hotel kecil. Ya. Iya. Gitu. Oke, dari nasi goreng mafia terus? Baru kita mulai perjalanan bikin abnormal. Abnormal, ya. Bukan abnormal. As simple as Indomie duluan lah ya. Abnormal atau bakso bujangan? Enggak, bakso bujangan. Mafia baru abnormal. Abnormal abis itu? Baru bujangan seperti itu. Ini bukan ini. Ya, dulu ini kita bikin abnormal. Ini tempat nongkrongnya anak-anak hype dulu. Ini semoga satu hari bangkit lagi nih. Gitu. Kenapa emang gak bangkit ya? Abnormal mungkin itu? Problem utamanya waktu COVID lah ya. Waktu COVID desain bisnis seperti ini kan tidak disiapkan untuk menghadapi yang namanya situasi COVID. Tapi banyak juga kan bisnis yang pas COVID tuh F&B ya, yang malah growth loh. Tapi brand-brand yang mana yang besar-besar, yang punya cash flow kuat, tahanannya kuat. Abnormal gitu kan. dulu besar banget Mas. Besar tapi kan kita tempat sewa kebanyakan. Ya dulu juga sangat ekspansif sekali. Berarti kan artinya besar sekali dong. Ya namanya investasi itu kan bukan berarti menghambur-hamburkan segala sesuatu ya, tetap ada cap-nya kan. Ya, once bisnis tidak perform ya karena satu COVID ini ya tentunya. Karena COVID ini berat sekali lah pasti. Banyak sih teman-teman yang cukup berat juga. Nggak usah brand lokal, brand internasional juga banyak tutup sebenarnya saat COVID. Cuman bisa rebound ya mungkin karena cash flow-nya kuat, strateginya masih jalan seperti itu. Kalau ini mungkin butuh bangkit lagi ya a few years lah. Tapi harusnya bisa sih bangkit lagi kalau menurut gue ya. Atau karena mungkin founder abnormal tuh gak fokus Mas. Saya pernah denger podcast di orang YouTube lain ya yang ngebedah. Dia bilang karena gak fokus ini. Kadang-kadang kalau orang podcast itu ini ngomongnya kan, banyak yang nggak tahu tapi ya namanya tahu. Podcast dibikin judulnya suka berlebihan gitu ya, tapi ya at the end it's just a business ya. Mungkin strateginya yang kurang tepat, momennya yang kurang pas. Kalau tidak ada COVID sih rasanya akan growth tumbuh. Nah kalau sekarang ya challenge-nya adalah bagaimana bisa digerutkan kembali dengan strategi-strategi baru. Dulu abnormal gitu. tuh sempat berapa cabang Mas? Dulu mungkin sekitar 100 ya. 100 cabang lah kurang lebih. Oh 100 gitu. Sampai 200 enggak ya? Gak sampai. Karena hype banget kan? Oh iya. Di mana-mana hype. Apalagi waktu zaman saya baru lulus kuliah mungkin ya. Semua kayaknya semua orang tahu gitu. Makanya ini kalau menurut gue satu brand yang masih kuat, yang harusnya bisa rebound, bangkit kembali. Nah gitu. Saya ngomongin awal dulu nih ya. Kalau ngomongin suksesnya kan nanti kita akhir. Di awal itu modal abnormal tuh berapa gede Mas? Pertama kali cabang pertama itu. Coba cari deh cabang pertama abnormal. Abnormal Suci ya, coba abnormal Suci. Abnormal Suci. Berapa? Masih ingat gak? 300 modal juta. Cabang abnormal pertama kali 300 juta. 300 juta. Balik modal berapa lama? 6 bulan gitu, 7 bulan gitu. Kayak ingat sudah lama, to be honest. Nah foundernya itu berempat itu? Founder ada beberapa. Bukan kita berempat doang. Oh enggak, waktu gitu. Awal yang di Jalan Suci itu? Iya, ada beberapa udah. Kalau yang F&B kita beberapa orang lah udah. Ada bareng-bareng. Lebih dari 10 orang? Enggak sampai. 7 orang 7 lah. orang? Iya. Gitu. Gak ada yang pertama kali ya. Kecil banget lah. Lebar 3,5 meter, panjang 11 meter. Nah, itu memang bikin Indomie kekinian. Ya. Benchmarknya apa tuh? Benchmarknya sebenarnya bukan benchmarknya, ilmunya mungkin ya. Ilmunya waktu itu new kategori. Ada buku namanya dari All Rise. Ya, makanya ilmu itu penting tuh ya. Ada buku All Rise. Ada nama judul bukunya The 22 Immutable Laws of Branding. Nah di nomor 1 itu ada dia tulis kalau lu pengen berkembang, membangun brand yang langsung istilahnya bisa berkembang, dikenal, itu manfaatkan yang namanya new kategori. Jadi kategori baru dalam
bisnis. Sambal bakar kan new kategori, ya kan? Nah, gitu. Tapi perlu dikasih tahu juga nih Mas. Gitu. Ya, new kategori itu spend dana untuk akuisisi marketnya atau educate marketnya itu nggak murah loh. Betul, tapi punya peluang karena saat itu lo sendirian. Ya belum banyak yang main di situ. Cara mengeducate marketnya biar murah dan tepat sasaran tuh gimana caranya? Sebetulnya kalau dalam F&B kita suka ngajarin temukan yang namanya wow faktornya. Dulu abnormal apa wow faktornya? Indomie aneh-aneh. Apa? Indomie? Aneh-aneh. Aneh-aneh. Okay. Jadi saat itu 2014 lah ya. Oke. Nggak ada Indomie saus keju, Indomie telur asin, Indomie sambal mata. Abnormal sebagai pionirnya atau dulu udah ada kafe-kafe yang? Kalau kafe Indomie banyak. Dulu warkop. Ya warkop, iya, terus ropang-ropang. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Ropang dulu atau abnormal dulu? Ropang dalam konteks warkop ada banyak. Tapi yang mulai bahasanya memfusionkan gitu. Ya, mulai mengane-anekan inovasi di Indomie. Lo cek deh 2014 ke bawah. Nggak ada. Cek aja. Gua sih nggak ada, nggak ketemu. Tapi benchmark gua ada warkop. Warkop di mana gua jadi langganan di Bandung. Cuman gua ngerasa nih warkop sih begitu aja, Indomie telur gitu. Problemnya orang-orang bikin bisnis F&B, dia nggak bisa create menunya. Dulu abnormal cara create menunya gimana Mas? Sebenarnya gini bro, create menu itu nggak terlalu sulit-sulit amat. Kata asal Mas ada idenya. Apalagi kan Indomie. Indomie itu nggak usah diapa-apain juga udah enak bro. Jadi nggak perlu ada. Tapi make sure bahwa itu nggak enak kan juga susah Mas. Ya itu mah kalau lo orang makan. Lo sekarang bikin saus keju nih, partner gue bikin saus keju misalnya. Terus kita makan gurih, enak, kasih cabai enak, selesai. Ini bukan ngomongin dine in yang sophisticated restoran seperti itu. Ini kan market yang kita pahamin mahasiswa gitu. Karena taste orang Indonesia tuh di makanan tuh simple ya. Kalau manis manis banget. Iya. Gurih banget. Pedes. Atau pedes banget. Iya. Simple itu bisnis yang ramai di Indonesia tuh gitu tuh. Pedas banget, gurih banget atau manis banget. Dan Indomie itu basicnya sudah enak. Betul. Dan murah ya dia punya cewek. Dan murah, betul. Jual mahal loh dulu maksudnya. Ya awal-awal sih nggak mahal-mahal amat lah sekitar 18.000, 20.000 loh. Itu udah agak kesini-kesini. Di awal-awal tuh 12.500-an lah. Itu Indomie di atas 1.000-2.000 harga warkop lah. Gitu. Jadi marketnya juga bisa nongkrong, ada wifi, colokan, bersih, desain-desainnya juga kafe kekinian yang which is belum ada model yang seperti itu. Nah begitu abnormal muncul baru banyak yang ikut. Nah abnormal cabang keduanya di Ciamplas. Tempatnya langsung gede? Enggak, masih ruko lah tapi udah lebih lebar. Tahu pas improve jadi gede itu di store berapa? Sebenarnya improve jadi gede itu kita cuman mikir gini. Saat itu gue mikir, ini kalau kita bikin kecil-kecil gini, satu hari ada pesaing bikin yang gede, ya udah selesai kita. Nah jadi konteks mikirnya cuman begitu aja. Sehingga ketika dapat kesempatan ya rame, ada orang-orang yang tertarik untuk buka cabang, ya sudah kita pakai investor outlet untuk berinvestasi di situ bagi hasil. Mulailah ya ada cabang yang besar. Di cabang keberapa? Mungkin nggak Mas? Kalau nggak salah di cabang keberapa ya? 1, 2, 3. Mungkin ada sekitar cabang ke 5, 6 lah mungkin ya. 5, 6 ya. Nah kan banyak banget pemain FM itu stuck ya. Bisnisnya. Store pertama rame, store kedua rame, store ketiga dia bingung ngapain. Cara tahu kita improve bisnis kita itu untuk nih waktunya improve dan waktunya untuk bisa growth ke next step itu gimana caranya? Sebenarnya gini, improve, inovasi, perbaikan, keep learning gitu-gitu bukan sesuatu yang ada waktunya, tapi itu continuous improvement. Tapi kalau waktunya juga nggak tepat nih Mas, kadang-kadang mereka kalah saing. Saya punya historical ya. Ada satu warung benchmarknya sambal bakar nih di Malang, rame, di Jogja rame, tapi sekarang tutup. Karena dia nggak improve, dia stay stagnan. Nah, kapan kita harus tahu bahwa waktu kita ini bisnis kita harus improve gitu loh. Kita nggak bisa bahwa kita pasrah lah. Kalau ngomongnya konteksnya sekarang,
makanya seorang pebisnis itu sejak dia memulai, dia harus punya plan. Ya, kenapa? Plan itu untuk melihat path-nya berkembang kita itu seperti apa. Ya, nah ini yang terus kita edukasi. Sehingga lu tuh tahu ketika lu nanti bisnis lu meledak nih viral. Lu tuh udah ada plan bahwa cabang di bulan keempat gua harus bangun 1 cabang lagi. Bulan ke-6 gua harus bikin 3 cabang. Berarti ketika 2 cabang gua harus siapkan tim operasional, supply chain dan lain-lain. Nah ini itu kalau kadang-kadang ya kalau ngomong di level UMKM itu ya kejauhan lah mas ngomong-ngomong gitu. Nyambung ngomongnya. Iya, nah ini yang perlu di-educate. Seperti halnya startup teknologi. Startup teknologi itu bro, bawa pitch deck, ya bawa PowerPoint gitu. Bahkan dia udah ada planning 5 tahun. Valuasinya berapa, omsetnya bakal berapa, customer acquisitionnya berapa, jumlah misalnya kalau titiknya berapa. F&B itu gak begitu. So, biasanya kita mulai dulu aja, meledak, abis itu bingung, ini ngapain ya abis ini ya. Ini banyak kejadian. Kalau di gua sekarang di Foodies, yang mentoring itu banyak sekali. Bahkan minggu lalu ya ada yang mentoring, bisnisnya sudah viral nih, bagus salesnya. Terus dia nanya, mas gue ngapain nih berikutnya ya. Ini kelihatan nih gak ada plan. Ya, momen saat ini dia lagi bagus. Tapi bisnis gak ada plan, itu sama aja untuk bermasalah ya. Artinya lo plan to fail gitu. Kalau Drucker bilang ya, if you don't have business plan then you plan to fail basically. Nah ini yang banyak terjadi di F&B business. Dan itu kan maksudnya gue bisa ngomong begini bukan karena gue baca buku atau apa. Karena gue juga mengalamin. Ya dimana ketika ngebangun bisnis kayak mafia, abnormal. Ya gue ngebangun dengan ilmu yang gue pelajari saat itu. Ya, belum ada tuh waktu itu zaman kayak ada Foodies, ada consulting model Foodies. Nggak ada bro yang bisa ditanya saat itu. Ya kita belajar, hire profesional, rekrut profesional gitu. Oke, jadi di situ. Mas juga rekrut profesional untuk bisa improve perusahaannya? Oh iya pasti. Karena kan kita berpikir untuk menjadi besar. Bahkan CEO-nya pun profesional awalnya. Orang gitu. luar ya setahu saya? Orang ya udah lama di Indo lah ya. Udah lama di Indo. Yang orang India ya kalau saya. Ya udah lama di Indo tapi. Ya jadi itu satu poin yang dimana keinginan kita berkembang itu besar. Dan gue sadar bahwa ilmu gue nggak nyampe nih. Ilmu gue kapabilitas gue nggak sampai nih. Makanya butuh profesional. Nah, tapi waktu Abnormal mengalami fase COVID itu lagi dipimpin CEO yang orang India itu. Ya dari 2018an kan gue memang di luar manajemen. Ya. Kenapa? Sederhana, karena kita believe bahwa bisnis ini harus di-run oleh profesional. Yang gitu. Mas Rek merasa bahwa dia lebih pintar dibanding foundernya. Ya, poinnya itu. Ya, dan sudah diisi profesional-profesional. Karena kadang-kadang nanti lo bisnis besar ya, masukin profesional-profesional. Kalau lo bisnis sekarang misalnya banyak teman-teman semua nih, kan ngobrolnya enak. Tapi coba masukin nanti mulai profesional banyak. Nah kita kan sebagai owner harus mulai membatasi how to behave, mendorong keputusan-keputusan dan inovasi. Nah jadi gue pikir it's time profesional jalan. Ya waktu itu kita bilang kita di advice aja deh, kasih advice. Oh di komisaris sama misalkan. Ya silakan jalankan. Going well actually sampai COVID menyerang. Nah, gitu. Saya mau nanya nih tentang Abnormal. Abnormal kan waktu itu pakai skema apa untuk ngembanginnya? Skemanya ada kombinasi-kombinasi yang biasa dipakai F&B owner sekarang. Ada skema investor outlet, ada skema kemitraan, masih dikombinasi seperti itu. Tapi itu kontrol by pusat atau putus? Ada yang kalau bicara kontrol pasti kontrol. Oke, sorry. Operate by pusat atau ada yang dioperate oleh investornya, ada yang dioperate oleh pusat. Kombinasi. Nah, gitu. Pengalaman Mas Rek nih ya di dunia F&B. Lebih better mana? Yang operate by pusat atau beli putus? Karena ini pengusaha di Indonesia kadang-kadang diserang nih. Yeah. Bisnisnya tutup, scam, penipuan. Yeah. Karena skema ekspansinya yang begitu
problem? Sebenarnya gini, franchise atau kemitraan itu tuh ide yang sangat bagus sebetulnya. Oke. Tapi modelingnya yang harus diperhatikan dan kesiapan internalnya harus betul-betul kuat gitu. Kalau lu tanya gua sekarang, mana model paling bagus? Sebetulnya kalau ekspansinya kita merasa bahwa manajemen kita tidak bisa betul-betul expand nih. Misalnya lu punya bisnis di Jakarta nih. Bagus tim lo, tapi kemudian ada yang mau buka di Surabaya atau mau buka di Medan, katakanlah. Nah, di sini kan kalau nggak buka opportunity hilang, tapi kalau buka juga sama aja, bisa jadi masalah. Nah, harusnya gimana? Harusnya lu ketemu yang namanya master franchise. Oh. Ya, orang-orang institusi yang punya pengalaman di F&B, dia punya bisnis F&B di lokal itu, dan dia punya kemampuan operating. Itu bagus sebetulnya. Tapi kan dia nggak mau bayar fee franchise. Tergantung, memang nggak gampang dapetin. Tapi once kalau bisnis lo cukup menarik, punya margin bagus, capek-capek buka brand sendiri. Gitu. Ini udah ada brand terkenal nih, sambal bakar misalnya. Yang bikin problem pengusaha FM di Indonesia kan dia mau dapetin fee-nya itu loh. Nah, jangan berpikir gitu ketika lo udah berurusan dengan master franchise, berpikirlah jangka panjang. Bahwa bisnis dan brand lo sustain, kalau brand lo sustain, lo dapet cuan juga kan. Kan lo dapet cuan dari jualan bahan baku, dari packaging dan lain-lain. Consider hal tersebut, jadi jangan di depan doang pengennya gitu. Oh, convertive profitnya itu bukan dari license fee yang dikenakan, tapi dari penjualan bahan baku. Betul. Profit margin yang didapat setiap bulannya. Yes. Ya kayak gini, kalau gue di Bandung misalnya, let's say gue master franchise gitu, mau ambil brand lu misalnya. Ya gue, karena gue dengan semua gudang pengalaman gue, lu jangan kasih gue license fee dong. Nanti kan gue bikin cuan buat lu. Betul. Make sense gak buat lu? Make sense kan? Kecuali memang tujuannya untuk dapat uang cepat. Iya, kalau itu cerita lain gitu. Walaupun sebetulnya kan banyak ya brand yang melakukan kemitraan dan franchise. Gue juga banyak kenal. Sebenarnya timnya bagus, back endnya juga bagus. Tapi masalah di bisnis franchise itu adalah yang jalanin bisnis lu di setiap kota itu punya experience gak? Nah, menurut Mas Rex nih, yang punya begitu banyak bisnis F&B. Kalau ada konsumen yang ditawarkan bisnis A franchise tapi beli putus, bisnis B beli franchise dengan license fee yang sama tapi operate by pusat, pilih yang mana? Gua kalau gua mungkin akan tergantung tujuannya dulu sih. Ada teman-teman gue yang beli buat belajar. Nanti dia mau buka sendiri. Oh, okay. Sempet ngeblank. Beli dulu aja, lu capek-capek bangun sistem. Oh ya, ada beli juga. aja dulu. Ya, ada teman-teman kita juga. Oke. Jadi, tapi kalau dia benar-benar untuk menjadi passive income-nya mereka atau jadi alternatif income-nya mereka, pilih yang mana? Sebenarnya gini, kalau mau jadi alternatif income, lu punya pekerjaan atau punya usaha yang membuat lu tidak akan fokus ngerjain bisnis ini, ya lu cari yang di operatornya oleh brandnya. Pusat. Iya. Ya bagus-bagus lagi bagi hasilnya dari revenue, jadi lu nggak pusing ngontrolnya. Oh, berarti pro yang sharing revenue. Itu bagus-bagusnya ya. Tapi memang ada kontradiktifnya. Maksudnya setiap pendekatan ini ada mazhabnya lah, ya kan. Oke. Nah, berarti kalau orang pengen bisnis F&B, sebenarnya cara paling gampang untuk mereka belajar adalah mereka franchise dulu. Bukan. Salah satunya. Kalau lu pengen punya bisnis F&B, hal pertama yang harus lu perhatikan adalah lu akan in charge atau masuk 100% ke dalamnya atau tidak. Itu dulu. Kalau tujuannya dia pengen membuat brand yang tadi Mas bilang, gue pengen buat brand ini. Dia pengen buat brand tapi dia fokus gak? Dia akan tinggalkan pekerjaannya, bisnisnya dan lain-lain, dan dia akan fokus bangun brand F&B. Atau enggak? Itu pertanyaan paling mendasar dulu. Kalau lu siap tempur 100%, 1000% hidup lu, gue akan gedein nih bisnis F&B gue nih. Ya, gue tinggalin semua hal. Oke, anggaplah gitu. Dia tinggalin semua hal, dia fokusin. Ya bangun brand sendiri lah. Tapi kan tadi dengan cara dia franchise dulu, dia belajar dulu, gak ada salahnya dong. Gak ada salahnya.
Tapi ada waktunya aja dia, mungkin time frame-nya aja gitu untuk dia perhatikan gitu. Jadi tapi kalau lu memang 100% lu mau belajar, artinya belajar tuh misalnya ya belajar kelas, lihat mentoring, sebetulnya nggak perlu juga lu buka franchise orang lain. Ya karena lu udah ngerti apa yang harus dikerjakan gitu. Menurut Mas nih, kan banyak banget bisa F&B franchise ya. Yang makin hari itu makin sepi nih. Saya baru dapat info kemarin, saya main pedal sama teman-teman saya. Yeah. Yang dia fokusnya bisnis franchise lah. Dia di Balai Kartini, di ASBSD, di JCC. Makin hari itu makin drop. Padahal bisnis F&B di Indonesia awal tuh selalu rame, apalagi bisnis keartisan. Yeah. Tapi kenapa sih Mas at the end selalu berakhir buruk gitu loh? Sebenarnya gini, kita itu di kita ya, di Indonesia, di netizen memang lebih hobinya lihat yang buruknya doang. Oke. Yang sukses juga banyak kok. Ya, yang berkembang juga banyak lah maksudnya. Tapi franchise yang model gimana gitu kan? Ya, dan dia punya strategi gamenya akan seperti apa ujungnya gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan lo, kenapa sih kemudian berkembang and then kemudian banyak juga akhirnya tutup. Banyak faktor sih Chat gue lihat. Ya, banyak faktor. Satu, pemilihan si franchise-nya itu seperti apa. Kemudian juga desain dari strategi marketing, menu dan lain-lainnya apakah sudah tepat atau belum. Itu faktor-faktor kecil tuh. Sebagai contoh nih gini, lo jualan bisnis minuman. Katakanlah. Lo sukses nih dengan 5 cabang minuman lo. Ya, dengan harga jual 10.000, 8.000 sampai 10.000. Setelah itu kebetulan bisnis minuman lo juga booming, viral. Banyaklah yang mau ambil franchise. Pertanyaannya sederhana, emang franchise-nya bisa jual 10.000? Ya nggak mungkin dong. Ya. Dia mesti take margin dari COGS kan jual exactly. bahan baku lah. Ya, nah, belum kena PPN-nya. Ya kan, PPN 10%, bahan 11%. Baku dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang lo bayangin mitra-mitranya nanti buat harga jual berapa di daerahnya dengan semua PPN, logistik dan lain-lain itu. Kalau dia jual 12.000 bersaing nggak di situ? Oke Mas, pertanyaan saya rubah. Menurut Mas Rek nih, kan yang sudah ahli di bidang kuliner lah, cara menentukan bahwa bisnis F&B ini beneran untuk ekspansi bisnisnya, bukan cuma mau ngambil cuan license fee di depan, itu caranya gimana? Sebenarnya sederhananya gini, pastikan bisnisnya sudah berjalan cukup lama. Ya cukup lama tuh mungkin setahun 2 tahun lah. Tapi kan kita mesti ngambil momentum Mas. Ini yang jadi pemikiran yang salah ketika bicara momentum. Ya kalau lu bicaranya momentum, ya lu bikin ayam geprek viral, wah lu merasa ada momentum, ada 1.000 yang mau ambil franchise lu jual, ya itulah masalahnya di Indonesia itu. Ya viralnya jago tapi operasionalnya belum siap dengan segala sesuatunya. Oke, cara membedakannya gitu. Tadi harus berjalan 1-2 tahun. Iya. Setelah itu lihat laporan keuangannya, profit nggak? Kalau dia nggak mau buka laporan keuangannya, kasih lihat bisnisnya bagus atau tidak, lu perlu question. Gitu. Susah aja kan. Tapi kalau misalnya jangan pakai proposal di pameran-pameran, pakai proposal gitu. Ya lo, ya proposal gampang buatnya gitu. Omset, COGS, OPEX, net profit segini. Banyak banget hidden cost yang belum muncul. Tapi mana ada Mas di pameran franchise orang open laporan keuangan. Makanya itu di Foodies itu kita terus melakukan edukasi. Edukasi bukan buat F&B ownernya aja, tapi buat siapapun yang mau masuk ke dalam bisnis kuliner. Mau jadi owner kah, mau jadi investor kah, mau jadi franchisee kah, belajar. Oke, berarti kalau teman-teman pengen bisnis franchise bisnis F&B, buka laporan keuangannya. Belajar. Berapa lama return ROI-nya? Ya yang tergantung. Bagus. Yang bagus menurut Mas Rek. Jadi gini, kalau mau hitung-hitungan yang betul, ya kalau beberapa referensi, lo lihat dari IRR-nya, internal rate return-nya. Kalau banking yang aman-aman gitu kan mungkin 5-7%, untuk aman tuh deposito dan lain-lain. F&B, lo lihat IRR-nya minimal di atas 20%. Ya karena ini high risk business. Kalau di bawah gitu. 20%? High risk jatuhnya. Ya. Low risk dong?
Kalau di bawah 20%. Di atas 20% baru low risk. Artinya return lo itu udah di atas 20% tuh selama masa kerjasamanya. Tapi kalau di bawah, misalnya IRR-nya 10%, ya ngapain bro, beli saham aja mending. 10 tahun lah ya. Iya, beliin saham apa kayak BCA, BRI itu udah tenang, dapat return dividen dari situ, belum dapat capital gain capital gain-nya gitu. Tapi ada gak sih satu lembaga khusus yang ngebedah bahwa ini laporan keuangannya asli, real? Nah, itu masalah. Nah itu gimana cara calon mitra atau calon lu sebagai orang yang punya uang yang mau ambil franchise belajar. Masa bisnis nggak mau belajar? Istilahnya gini, tapi mas kalau bisnisnya cuma 40 juta 30 juta, masa mau sih bedah sampai? Kalau nggak mau bedah begitu, anggap duit lo udah hilang. Oke-okein aja. Kan banyak tuh franchise yang cuma 15 juta, 10 juta, 3 bulan BIP, 15 juta, 50 juta. Masa dia sampai bedah sedetail itu kan nggak mungkin. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, ya siap-siap. Ya istilah gini kan, kalau investasi itu makin kita memahami, makin risknya itu bisa kita manage. Lo investasi di kripto misalnya atau saham. Lalu kalau lo belajar kan lo bisa manage. Oh ini gua harus hati-hati nih, harus ini. Nah F&B kan sama aja. Ada cara lain nggak selain ngebedah laporan keuangannya? Misalkan saya nggak tahu nih, ini bener apa enggak. Kata teman saya, kalau untuk dapetin bisnis yang untung, dalam kutip bisnis artisan, ambil 20 cabang pertamanya. Ya berarti kan gini, kalau lu itu kan lu sama aja istilahnya skema Ponzi lah gitu Ponzi. Kan. Jadi konteksnya bener-bener ada yang begitu. Lagi viral buru-buru beli franchise-nya. Karena momennya mungkin dapet 6 bulan gitu kan, atau syukur-syukur bisa setahun. Yang penting payback periodnya atau BEP-nya cepet, lu dapat untung, tutup atau enggak, ya udah selesai. Tapi juga mungkin ada kena sialnya juga mah. Karena banyak bisnis artisan juga nggak nyampe 2 cabang, 3 cabang dia nggak sukses lagi. Ya gitu. Betul. Nah kan balik lagi poin nih. Gue sebagai investor mau ambil sebuah brand, kan it's depend on me. Ya, kalau gue ngerti ilmunya, gue pelajarin, wah ini beresiko banget ya. Kalau kita lihat IRR-nya aja begini, belum lagi kita lihat marketnya, belum lagi apakah ini tren atau sesaat atau ini bisnis yang lebih sustain. Kan balik lagi kita sebagai investor. Nggak ada bedanya, Chat, misalnya lo beli saham ya di Bursa Efek. Lo buka tuh misalnya salah satu aplikasi. Kan it's depend on you. Lo mau beli yang yang zong misalnya sahamnya, ya yang gorengan atau yang fundamental, it's depend lu mau melakukan riset dan mau belajar nggak. Kan sama aja kita beli bisnis. Berarti orang yang core misalnya di Twitter, yang penjualan dia beli franchise 100 juta, penjualan cuma 5 cup atau cuman ROI-nya nggak ketemu, rugi setiap bulan, juga sebenarnya nggak boleh juga ya. Lu pelajarin nggak? Atau sebenarnya lu juga tahu dan lu mau manfaatin momen ini gitu. Atau lu terkena FOMO. Di bursa saham juga sama aja, banyak yang FOMO. Ya, wah lagi beli habis itu udah kena ARB misalnya gitu. Selesai. Ya, tapi memang lu mau salahin siapa? It's a business. Ya. Orangnya mungkin yang punya bisnis juga orangnya bertanggung jawab kok. Ya, dia bangun brand kok sebetulnya. Ya, dia juga menjaga supply chain-nya bagus dan lain-lain. Dia udah melakukan semua hal yang dia bisa gitu. Tapi kan at the end karena lu membeli dan lu yang mengoperation, lu yang klik sendiri, kalau misalnya kita ambil analogi saham, balik lagi ke lu sebagai penanggung jawab nih. Gitu. Nah, ini ya kecuali gini, lu taruh duit di manajer investasi. Ya, ada return, ada apa. Nah, itu mungkin si operator brandnya lah yang melakukan itu. Tapi ada kemungkinan gagal ya? Ada. Ya, kalau bisnis F&B dikatakan bisnis pasti untung, nggak mungkin juga. Ya semua orang jadi F&B bisnis. Betul. Gitu. Gitu. Dan nggak mungkin jualan franchise. Iya. Pasti untung, ngapain? Dia buka sendiri aja, ngambil pinjaman di bank dengan bunga cuma 8% 12% floatingnya. Exactly.
dia buka sendiri. Gitu. Kalau bisnis segampang itu F&B, ya brand-brand besar di Indonesia yang kemarin ada di Bursa Efek misalnya, nggak akan rugi puluhan miliar. Brand-brand besar yang ada di Malaysia atau di Turki nggak akan tutup ratusan outlet sampai keluar dari negaranya. Kalau segampang itu F&B. F&B itu nggak gampang. Ya, makanya ilmu itu jadi satu keharusan gitu untuk membatasi resikonya lu gitu. Nah, dan opsi itu lu tidak harus jadi pemain F&B, berinvestasi aja gitu. Misal salah satu contoh gitu. Jadi gua sih merasa both side ya, antara yang pemilik brand punya tanggung jawab besar, membangun organisasi, sistem, meng-hire profesional yang bagus dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian mereka tetap gagal, katakanlah gitu. Ya it's nature of business. Ada aja momen-momen yang tidak tepat. Ya contohnya COVID misalnya, itu kan momen yang gak tepat ya. Dalam konteks ketika lo ngebangun kena COVID gitu. Nah, atau di satu sisi lagi ya investornya. Ya, lu gak mau belajar cuman harap untung. Banyak kan case di mana investor ikut gitu kan, rugi minta balik uang misalnya. Nah ini kan nggak mau belajar sebetulnya. Makanya kita mencoba mengedukasi, boleh ambil tapi pelajarin dong. Ya. Dalamnya pelajarin. Pelajarin dalamnya. Jangan cuma lihat brosurnya. Betul. Kalau lu ngelihat momen nih, nih momen nih, gue sikat juga nih, gue boleh nih ambil franchise ini nih karena dia baru viral nih. Tapi gitu. Franchise di Indonesia itu emang agak mengesalkan sih Mas. Banyak scam juga. Saya pernah dapat klien nih. Dia jual banyak franchise dalam booth itu. Ada coating, ada sambal bakar, ada es krim, ada semua. Tapi dia bawa embel-embel dengan sambal bakar, dia bilang ini salah satu, ini pecahannya dari Iben dan Richard. Wah, pecahan Iben. Beneran, dia ngeklaim saya punya bukti chat dan gila juga ya marketingnya. Nah, mereka cuman mencari bahwa fee franchise-nya itu untuk biar orang dealing lah, DP-nya aja lah. Nah ini yang harus dibenahin. Ya, nah gini Chat. Tapi jangan dijawab dulu Mas. Kita lanjut sesi 2.